Saya mau kasih tahu supaya kalau bisa umat-umat di bawah ini yang nonton bisa cerdas, janganlah terlalu menipu kalau menjelaskan dengan Al-Quran. Itu kitabmu terus pakai kitab kami Ibrani, umat Islam ini Yahudi. tidak Sedangkan diajarkan. orang Islam sendiri benci orang Yahudi. Waktu mau olahraga aja benci. Kok bisa kamu Tidak pakai ada kitabnya orang Islam, Yahudi? tidak ada orang Islam Aneh. benci Yahudi. Di dalam sejarah orang-orang Yahudi, Tunggu saya tanya gantian, dulu. Waktu orang nggak datang ada. mau olahraga kenapa ditolak? nggak ada kaitannya dengan Yahudi. Memang bisa kau buktikan kalau mereka orang Yahudi. Hanya dari Al-Quran dengan kitab saja, jangan pakai data-data. Iya, yang kalau untuk lain. keagamaan iya. Kalau untuk keagamaan iya, memang ku akui. Tapi kalau untuk Dari fakta mana sejarah bukan kamu, di Al-Quran. Ini ada dari orang Yahudi hubungan? sendiri. Kenapa Ini. kamu bisa? Ini kita bicara datanya dari Yahudi. Nggak usah kau mewakili Yahudi. Yahudi pun meludahi kaunya. Ya, nih. Kau tengok ini. Di sini Besa a code of honor. Terus ngapain kamu bilang Aduh, blokir diam Israel? dulu lah. Nggak ada blokir Israel. Israel itu nama nabiku. Nah, kau kalau mau tahu kelakuan yang biadab itu dari nenek moyang kau. Rata-rata kalian semuanya yang memusnahkan peradaban ini, kalian 6 juta jiwa Yahudi yang kalian habisi nyawanya. Segini, saya tanya boleh nggak? Diam dulu. Lupa, Yang saya membenci tanya, Yahudi itu boleh jelas nggak? namanya Martin Luther. Kau pengikut Martin Luther. Udah beragama ngalur ngidul. Martin Luther itu agamanya apa? Martin Luther agamanya apa? Apa Berarti agamanya? Ya coba kau tunjukkan sama aku nih. kalau Martin orang Luther. inspirasi langsung beragama. Ngalur ngidul kan kamu nerjemahan. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. ini sangat-sangat memuliakan teman-teman Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara kami mengizinkan kalian dapat ilmu. Kami pengen kalian menunjukkan sisi kemanusiaan kalian. Oke, bentar ya. Nah, terus teman-teman, yang perlu kalian perhatikan, kalau kalian bicara tentang sunat, tentu kalian menggunakan konteks Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan kalian di sunat itu dalam konteks Yahudi, menggunakan kata milah.
Nah, kalau kami tidak, bukan sunat katanya. Di kami itu kata hitan. Oh, ada Liandra nih. Banyak oke. Diam dulu ya, Dek. Ya, Dinda, diam dulu Dinda ya. Memang banyak ngoceh kalau Bunda Gembala sama Bang Faruk ini. Ya baik, Kami ini, Assalamualaikum dan selamat siang. ya selamat siang sebentar ya, Bang Tele sedikit lagi biar klimak ya. Nggak enak kalau nggak klimak, Bang. Jadi kalau kita bicara konteks, Jadi penipu nomor satu ya, Rifa Paulus dengan- penipu nomor satu. Aku ada buktinya kalau Paulus penipu nomor satu. Matius 23 nomor 15. Celakalah ahli Taurat orang Farisi yang mengajarkan agamanya sendiri, menyeberang lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang yang menjadikan orang yang ikut dia lebih jahat daripada dia. Itu Paulus. Nggak ada lagi orang Farisi yang ngajarin agama selain Paulus. Hai Majang. Jadi dalam kaidah sunat, menurut orang Yahudi, kalau orang Yahudi, misal orang Yahudi datang kepada kami, Rifa, kau Islam? Oh iya orang Yahudi. Ngapain kau ngikut-ngikut kami? Apa itu? Ngapain kau sunat-sunat? Kan Abraham bapak kami. Ah, emang kenapa? Di mana di Al-Qur'anmu diperintahkan untuk bersunat? Ah, aku jawab orang Yahudi. Emang sunat bahasa Ibraninya apa Yahudi? Milah. Oh, ada di Al-Qur'an kata milah Yahudi. Mana? Kubacakan Quran surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Tanpa perlu dia belajar bahasa Arab, dia langsung terkejut. Cak, ada rupanya mereka disuruh untuk bersunat. Karena kata milah, akar kata dalam syores dalam bahasa Ibraninya kata mul, circumcision alias khitan. Tahu mereka. Yang lucunya kau orang Karesteng yang nggak bersunat, kok kalian pula yang bertanya dalil sunat di Al-Quran kami? Kalian nggak bersunat. Kalian itu nggak ada hubungannya. Kalau mau detailnya ya, yang di bahasa Arab tentang milah itu mayalla, yang ada mayalla, bukan mila. Karena apa? Mila ya, huruf mim lam ta marbuta itu ya, itu bahasa susarapan, bukan asli dari bahasa Arab. Karena mengambil dari tadi pengajaran Nabi Ibrahim sebelumnya. Kalau mayala yang disebutkan dalam bahasa Arab aslinya bukan bermakna hitan, tapi itu pengajaran, panduan, kecondongan gitu ya. Tapi kalau udah milat, larinya kepada apa? Pengajaran yang keagamaan, aturan, petunjuk. Di antaranya adalah aturan kepada orang yang ibadah kepada masuk ke dalam kedewasaan dalam Ibrani, yaitu milati Ibrahim. Larinya brit milat. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah ibadahnya Bani Ibrahim, Bani Israel ya. Nah, jadi dipahami, jangan asal-asal aja klaim-klaim. Kalau bahasa Arab itu mudah memahaminya, nggak semudah itu ya. Tanya kalau nggak tahu, jangan klaim terus ngotot, itu goblok namanya. Sudah kita sapa, ini ada tamu nih, Bang Datu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Telesinaga. Silakan, Telesinaga tadi sudah menyapa. Telesinaga ini room Islam. Ntar Ya. saya sampaikan dulu. Room Islam ini dimanapun saya berada, biasanya setahu saya masih sejalan kami para apologet Islam itu membuka tempat bertanyanya umat non Muslim, dan spesifiknya rata-rata yang Kristen yang banyak bertanya. Di sini kalian boleh bertanya dalam aspek teologi, kristologi, dan Islamologi. Dan itu pun yang kami pahami, bukan hal yang kami tidak pahami. Ada keterbatasan kami juga, karena kami pun masih sampai saat ini belajar. Nah, tapi kalau kamu adalah orang yang tidak awam, orang yang berilmu, kamu boleh menjabarkan asal kapasitasmu jelas. Buka kamera, tunjukkan kapasitasnya. Silakan. Ya, begini saya Mbak Unirifa. Agamanya saya dulu, kemudian- jelaskan dulu. Agamanya dulu. Ya. Saya agama Islam, tapi saya bertanya di surat Maryam boleh? Ah, di sini kalau umat Islam mau belajar tentang pendalaman Islam, jangan di sini. Room-room kajian para ulama. Contoh, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Alif, para ulama. Sama seperti saya belajar dengan Bang Faruk kepada Ustadz Dio tentang bahasa Arab. Nanti insya Allah, ya kamu sebagai orang Islam ada kewajibanmu belajar secara sistematik dan mendalam. Jangan dikomal-komal, ini komal diskusi. Di sini kita mengedukasi para anak domba. Kecuali kamu jadi Kristen dulu, baru bisa di sini belajar. Iya. Tapi kan saya ini kan sudah pernah gabung di sini. Saya mualaf. Ya, Bertanya, saya kan mau sudah bertanya. bilang, kalau saya pribadi tidak tertarik menjadi guru untuk orang Islam di komal-komal. Itu saya. Kalau Bang Faruk silakan. Kalau Bang Faruk mau ditanya ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau, Iya, kenapa? kalau Saya boleh saya tanya gurunya sama- Pak Joten. Teman-teman Muslim itu tolong pahami dulu lah kami ini siapa ya. Kami ini para apologet.
Kalau mau mendalami Islam tuh ustadz kita kan banyak. Saya bukan ustazah, Bang Faru belum. Saya dan Bang Faru belum. Nanti setelah kami dapat legitimasi dari ustazah, baru kami buka kelas untuk orang Islam. Ya, ini kalian pisahkan. Ring tinju dengan sasana belajar nge-gym itu beda. Tempat nge-gym itu tempat latihan membentuk otot, membentuk kekuatan kita. Nanti setelah kuat ototnya baru berlaga di tempat ring tinju. Ini ring tinju namanya. Ini ring tinju. Kalau mau belajar itu di tempat yang disediakan. Kami di sini, kenapa kami katakan di sini room edukasi juga buat Oten? Karena Oten ini memang nggak tahu tempat. Ya, sebentar itu nih Rifa. Kalau Tele tadi mau belajar, DM kami ya supaya kami bisa beri linknya room-room yang memberi pengajaran tentang akidah Islam Pak bagi mualaf. Ya, di DM kami. Nanti kami beri link pada Anda kalau memang Anda mualaf mau belajar. Bukan di sini. Karena di sini kami berdiskusi dengan non-muslim. Menjawab hujah dan fitnah. Oten itu. Iya, Oten, gua Oten tuh. Ya itu yang kita bilang. Kita itu tadi kata dia Islam. Inilah nipu-nipu. Makanya kami tuh, kenapa kami umat Islam itu sangat selektif sekali. Selektif ya. Karena kalian yang gemar berbohong itu nanti berpotensi untuk membuat keributan, bertengkar nanti. Sama seperti Bang Faru bilang, mati kalian di komal kami yang berkasus. Kami nggak mau. Nggak sanggup kalian nanti melawan kami karena kalian awam, kalian paksakan diri kalian menghadapi kami. Mati kalian di komal ini. Kami yang ribut, kami yang sibuk ngurus kerjaanku pula nanti itu jadi saksi dan segala macam. Nggak mau kami. Ya tolong teman-teman Kristen ya, kalau kalian di sini mau bertanya aja. Nih Dinda Albert ini dari tadi kok ini kali nih. Ayo. Ya Dinda Albert, silakan. Iya, belum selesai. Arti milah aja udah lain di situ. Arti milah dalam bahasa Arab itu syariat. Dalam bahasa Ibrani sunat. Kan ku kasih tahu sama kau minta kata sunat. Kalau kau karesteng merujuk kitab kau kitab Yahudi. Jadi kalau bahasa Indonesianya arti milah itu bahasa Indonesianya apa? Ya syariat, karena sunat itu syariat. Agama, syariat, keyakinan, basis bukan sunat. Tadi kamu bilang sunat. Sunat itu syariat. Mana ada di situ sunat? Sunat itu syariat. Mana sini? Bang, tadi coba cari sunat. Bang Albert, kalau Anda punya ilmu, cari dalam bahasa Arabnya apa itu agama, din. Saya tidak perlu dengan bahasa Arab karena aku Indonesia, tapi aku tanya di sini milah. Kalau Albert memang nggak mau mencari, berarti bukan mau belajar ya. Bukan di sini tempatnya. Kami nggak bersedia terhadap orang-orang yang nggak punya kompetensi ya untuk bicara di sini. Nggak ada waktu, Bunda Gembala kalian ini. Kami bukan orang seperti Kristen yang buang-buang waktu dengan omongan-omongan nggak penting. Kita di sini pure edukasi. Saya membuktikan bahwa kata sunat itu ada secara eksplisit di Al-Quran berdasarkan pemahaman orang-orang Yahudi. Karena kata mila itu artinya adalah sunat, circumcision. Lah, yang kau tanyakan sunat. Kata sunat itu diterjemahkan dari kata milah juga. Nah, lain kalau kau bilang kata khitan, nggak ada di Al-Quran karena secara spesifik khitan itu hanya ada di hadis. Gitu loh. Ngerti nggak? Maka kau kalau bertanya pun secara spesifik lah. Kalau kau tanya mana perintah berkhitan, aku bisa tunjukkan juga kok. Berkhitan itu perintahnya pun sama Quran surah An-Nahl ini, karena berkhitan itu salah satu syariatnya Nabi Ibrahim. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Di mana dalilnya? Dalam hadis. Kok kalian yang nolak? Jadi kalau kalian misalkannya kami paparkan by linguistik, by kenyataan, janganlah terguncang kali, nampak kali terguncang mau kayak gitu ya. Mentang-mentang di kitab kau nggak ada kata Tritunggal, kau pula mau mencari kesamaan antara agamamu dan agamaku. Beda kita bro. Ya kayak gitu ya, insya Allah ya. Ini ada Ustadz Dio nih. Assalamualaikum Ustadz. Nanti insya Allah kita mulai ini ya Bang Dio ya, belajar bahasa Arab ya. Tapi muridnya untuk sementara masih yang terpilih dulu, kayak aku, Bang Faru sama Nandar. Nanti kita share yang mau belajar nanti Bang Dio. Para apologit aja sih. Aku juga mau belajar ya. Boleh nanti. Apa itu? Kalau mau untuk saat ini aku bisa bikinkan StreamYard. Jadi kita di StreamYard, jadi kita tampak muka. Nanti Bang Dio bisa bikinkan silabus, bisa share screen nanti. Jadi kami pun bisa simpan data-datanya nanti. Kita bikinkan silabusnya, nanti dikirimkan ke kami bisa baca, kami copy atau gimana. Baru nanti diitukan di situ. Kita belajar sama-sama. Teman-teman ya, untuk saat ini yang belajar bahasa Arab ini memang karena ini program Mesia, memang kita cover dulu yang untuk Mesia. Nanti Bang Datuk nanti masuk di grup Mesia nanti. Setelah nanti baru kita perluas. Ya, kalau seandainya
semuanya para kontributor dan pengurus sepakat bahwa kita fokuskan para apologet dulu ya. Mohon maaf nih, kita mau fokuskan apologet dulu. Sorry ya, saya minta maaf nih untuk keterbatasan. Kenapa kita mau fokus Bang Farouk ini difasihkan dulu bahasa Arabnya sama Bang Dio, Bang Datu, untuk kepentingan dakwah kita. Mesiah belum punya planning untuk membuka media-media belajar untuk orang umum. Insya Allah doakan. Setelah kita cover para apologet, kita akan buka sekolah online untuk para orang Islam seluruhnya. Contohnya kayak mu'alaf tadi, pembinaan para mu'alaf itu boleh nanti ya. Nanti kita akan buka program itu, tapi nanti yang penting kita sudah tahu guru-gurunya dulu. Nanti kita guru-gurunya dari Ustadz Iyo, Bang Moto nanti untuk bahasa Ibrani. Yang mau belajar serius, saya belum bisa fasilitasi dari Mesiah karena Mesiah ini program untuk para apologet. Khususnya kita mengasah para apologet yang selagi dia masih aja di apologet, dia berhak. Siapapun orangnya. Bang Datu tadi itu, tapi dia harus masuk di grup Mesiah dulu karena nanti di situ koordinasinya. Saya menjaga orang yang termanajemen oleh Mesiah ini agar terbebas dari circle toksik. Saya begitu orangnya teman-teman ya. Contoh, Bang Farouk kalau sudah kita fasilitasi, saya tidak mau Bang Farouk terganggu dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita lihat nanti Bang Farouk ada kecenderungan bertengkar dengan sesama, suka gibah, baru kita close, kita tutup. Itu kita. Jadi kita memang memprioritaskan para apologet yang betul-betul kita lihat niatnya karena Allah dan mencintai ilmu. Itu kita. Karena program Mesiah itu pemberdayaan para apologet dengan syarat istiqomah dan bil hikmah. Seperti itu ya. Kita bukan kayak Edis. Kalau Edis itu mau buka sekolah apa? Si Edis itu mau bikin rumah di sana untuk dirinya sendiri. Kami ini ingin mengupgrade value, nggak butuh uang miliaran kalau kami. Kami nggak butuh karena kami sekolahnya online. Ya, guru pembimbingnya nanti insya Allah dari APII itu ada Bang Moto sama Bang Dio. Bang Dio nanti khusus untuk bahasa Arab, Bang Moto nanti khusus bahasa Ibrani, dan bahasa Inggris nanti kita kursuskan. Mereka les satu-satu nanti. Gitu kami ya. Beda kelas kita bro ya. Seperti itu. Untuk saat ini kita sudah punya dana. Ya. Ini aku sarankan gini, karena kalau belajarnya itu pakai buku, jadi bukunya itu langsung kita ini kan beli. ada matchnya ya, jadi teman-teman langsung beli aja, langsung pesan. Oke, boleh aku yang belikan nanti aku yang belikan, nanti aku kirim ke alamatnya Bang Farouk, ke alamatnya Nandar. Jadi aku fokusnya ngajar aja, jadi nggak perlu bikin silabus segala macam, karena kalau aku harus bikin silabus takutnya aku ke ini sibuknya nggak ketutup. Yang nanti. enak Bang Dio aja, yang enak aja, gimana yang nyaman, yang penting kami paham gitu loh. Kami kan bukan orang bodoh juga, maksudnya nggak tolol kayak Oten kan. Oten kan harus banyak kita Bang, ajarin KBBI dulu. Kalau mau ini kalau mau lebih hemat lagi pakai PDF aja, tapi ya itu tadi kelemahan PDF itu ya susah. Bisa nanti aku tinggal beli nanti. Kasih tahu aku aja buku panduan yang Bang Dio pakai apa. Nanti aku check out kan untuk Bang Farouk, untukku sama untuk Nandar sama untuk yang Bang Datu tadi. Bang Datu tadi katanya mau ikut yang apologet ya, ini khusus apologet. Untuk saat ini kita stuck di 5 orang dulu aja. Kalau udah cukup 5 itu jadi Bang Dio itu fokus 3 bulan ini ngajarin yang 5 orang ini dulu. Di antaranya ada aku sama Bang Farouk sama Nandar. Nah 2 lagi nanti Bang Datu, 1 lagi nanti siapa yang mendaftar boleh. Ini khusus untuk apologet ya. Ini khusus untuk apologet saja. Yang betul-betul aktif berapologet. Nah nanti Nandar itu dia punya 2 nanti tuh. Jadi dia ikut. Nandar itu dia tidak spesifik di bahasa Arab, tapi dia membutuhkan bahasa Inggris. Tapi yang untuk bahasa Arabnya aku sama Bang Farouk. Itu jadi murid Bang Dio itu tidak banyak. Cuman kami aja. Nah jadi pendalamannya kita coba 3 bulan dulu. Ada nggak signifikan perubahan kami? Kalau nanti kami nggak ngerti kan kami tanya Bang Dio nih. Nanti kalau kami sudah diajarkan dasar-dasarnya, dan kalau aku dasarnya udah ngerti, nah sorof aku dasarnya udah ngerti, tinggal penghafalan aja, aku menghafal huruf jer gitu kan. Sama mungkin lebih lanjut lah, biar bisa membaca teks gundul itu kepentinganku. Jadi Bang Dio ndak dari nol lagi ngajar gitu loh. Bang Farouk juga udah mulai. Kalau teman-teman konsisten belajar, insya Allah dalam waktu 6 bulan udah bisa baca kitab. Nah ini ya, kita
kita prioritaskan dulu, insya Allah 3 bulan kita langsung bayar. Nanti kita sebut ini tunjangan mengajar ya Bang Dio ya. Nanti Bang Dio langsung masuk di grup Mesias sebagai guru yang akan diberikan tunjangan mengajar. Insya Allah kita akan lanjut ke depan. Nanti kalau ada next generasi lagi yang 6 bulan, ada lagi apologet yang mau 6 bulan di Gembleng Bang Dio, silakan kita fasilitasi dan kita biayai itu. Nah untuk Bang Moto nanti juga seperti itu, sama saja per 3 bulan kita coba, jadi biar konsisten. 3 bulan itu kita lihat Bang Faruk dan saya nih gimana perkembangannya. Nanti kalau sudah ini bahasa teman-teman, insya Allah Bang Faruk mudah-mudahan bisa masuk. Jadi kalau dia buka room-room yang berbahasa Arab, dia udah bisa nimbrung di sana. Itu harapan kita. Dan juga dengan Andar, artinya kita tidak stagnan hanya di Indonesia. Dunia kristologi ini bukan kita guncangkan di Indonesia aja, kita harus sebarkan ke seluruh alam semesta teman-teman. Dan kita sudah mudah untuk keluar negeri. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita masuk komal-komal luar negeri. Sudah banyak komal-komal Amerika Latin juga, makanya aku tuh belajar juga bahasa Spanyol. Akhir-akhir ini kan aku lihat banyak komal-komal yang berbahasa Latin untuk berdebat lintas agama. Jadi kita bukan cuma di Indonesia aja, itu harapan saya. Nah orang-orang yang saya lihat bersemangat belajar itu selain saya lihat sampai detik ini tuh diantaranya Bang Faruk, Nandar. Karena saking seriusnya Nandar itu, beliau belajar bahasa Ibrani itu 1 tahun, berapa tahun lebih tuh, 3 tahun atau berapa tahun tuh. Bang Faruk pun sudah ditunjukkan kalau dia dedikasinya belajar. Dan pembiayaan Mesia ini hanya untuk yang mau belajar, yang nggak mau belajar kita enggak masalah gitu. Seperti itu, kita tidak mengkotak-kotakan. Seandainya pun kita mengkotak-kotakan, kita hanya ingin mengupgrade value daripada apologet agar bertambah ilmunya. Seperti itu kiranya. Lanjut. Yang mau sholat zuhur silakan sholat zuhur. Kalau saya dari tadi sudah sholat zuhur ya, karena saya di Ternate. Di sini justru sudah jam 2:02. Oke? Mbak. Ya tadi itu Bang Dio, ada Oten, dia mempermasalahkan isim amar yang ihbitu yang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-36 tuh ya. Qul nahbitu minha jami'an. Nah, dengan nazala. Jadi dia permasalahkan, kutanya masalahnya apa? Dia nggak bisa tunjukkan masalahnya. Yang satu ihbitu fi'il amar katanya. Yang kedua nazala katanya, fil madi atau fil mudari katanya tadi tuh. Apa pula masalahnya? Aku bilang, nggak tahu aku apa masalahnya. Itu makanya aku suruh Bang Dio tadi ke sini. Nah, tolong. Dia permasalahan fil amr kenapa? Nggak tahu. Masalahnya entah apa-apa aja. Kutanya apa masalahnya? Nggak ada dibilangnya masalahnya apa. Gitu. Oke, kita naikin lagi teman-teman yang Oten belajar ilmu Nausorof katanya. Ini apa lagi nih si Edlendra ini? Poinnya dia mau menyalahkan yang terjemahan Quran gitu karena menggunakan kata yang berbeda. Sebenarnya itu tujuan poinnya, tapi dia nggak paham bahasa Arab itu bisa satu kata mewakili berbagai makna, dan ada beberapa kata yang mempunyai kemiripan arti, tapi bukan berarti bisa dipakai menggantikan, nggak bisa. Ya, di Edlendra, silakan. Di sini awam bertanya, kalau berilmu silakan buka kamera, tunjukkan kapasitasmu baru boleh mengajar. Karena seperti Bang Faruk bilang, kami nggak mau kelahi, sakit jantung kalian di sini nanti, repot kami nanti. Silakan. Halo Edlendra. Halo. Dulu aja biar yang lain naik. Kaidahnya dia itu setahu saya itu loh Ustadio. Setahu saya itu kaidahnya. Setahu saya gitu. Tapi halo Pak Leo. Tahu saya tapi ngotot. Halo, assalamualaikum. Ya, agamanya apa Pak? Saya Muslim Bu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Oke, boleh. Oke, boleh. Majid itu nggak ada ilmunya, si Majid itu cuma ngeyel-ngeyelan aja. Udah pernah ngebukin itu. Iya, aku diturunkan dari kurungnya. Lucunya habis diturunin kan, dimaki-makinya aku di atas itu. Ini si Dio ini begini, gila bang. Yang ada yang lucunya Bang Dio, dia bilang kan, yang Quran surah Al-Baqarah yang 25 ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, itu artinya Kristen selamat katanya.
Ayo itu. Paling lucu si BAB ini. Dia nantang diskusi harus pakai kitab kata dia kan. Nah, aku kan lagi umroh nggak bawa kitab, jadi aku pakai kitab online lah ya kan. Antrum dia, aku tanya agamanya, agama mukmin katanya. Hah? Mukmin? Agama mukmin itu dari mana? Aku bilang. Berarti kau agama iman. Mukmin itu kan fa'il dari mukmin, fa'il dari iman, isim fa'il dari iman. Sama seperti muslim. Muslim itu isim fa'il dari Islam. Enggak, aku agama iman katanya. Agama mukmin bukan iman. Oh ya, terus dari ini di mana? Itu kan dalam Al-Quran. Kalau Islam nggak ada dalam Al-Quran katanya. Yang ada tuh mukmin. Kutanya lah dia. Tahu nggak dia buka apa? Dia buka ini. Apa dia buka? Dia buka Al-Baqarah 8 dong, tentang orang munafik. Belum pantas lah kau bilang munafik. Nah ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimumin. Makanya saya nggak mau ngaku Islam, katanya saya ngakunya mukmin. Lah, apa korelasinya? Justru ayat ini bantahan kepada kaum munafik yang mereka ngaku beriman, ternyata mereka itu nggak beriman. Ayatnya ngomong bingung, makanya di lanjutan ayatnya yukhadi'unallah. Langsung ngamuk tantrum dia. Allah, kau dia nggak ada ini, aku bukalah tafsir Ibnu Katsir pakai online kan. Nggak ada kitabmu. Tadi perjanjiannya harus tunjuk kitab katanya. Belum apa langsung kabur. Karena mereka memang sengaja mau ini, karena si dia udah tahu, si BAB itu udah tahu. Dan kemarin si BAB bilang itu yang kepala Hasan Hussein itu yang membersihkan pendeta Kristen katanya. Bohong itu nggak ada itu. Ya kan si ini kan takia boleh takia kapan saja. Takia sama kurit si dengan Paulus sama-sama pakai dalil Korintus, boleh berbohong dalam segala hal. Gitu loh. Mencret dia itu saksinya si ini dulu. Tahu akun Maluku nggak? Maluku kowe gitu Bang Maluku. Kurang tahu. Ya Maluku tahu apa? Iya. Udah lama dia, tapi nggak tahu udah hilang dia sekarang. Nggak tahu aku nggak tahu. Nih Eko sama user 10. Halo. Oke, user dari tadi diam aja nih Hulni. Oh, tap layar kayaknya nih. Dinda Karesteng naik aja lah, nggak usah takut lah. Kami nggak makan orang loh. Kami cuma berargumen aja pun kalian takut sama kami. Nggak ada kami nggak ada mempermalukan kalian. Kalian yang mempermalukan diri kalian sendiri. Halo Kiroi. Halo Kiroi. Halo Kiroi. Halo. Waduh, nggak ada Bunda Gembala galak. Mana ada Bunda Gembala sama Bang Paru ini hampir sama metodenya. Metode kami itu menginjili dengan penuh cinta kasih tanpa perpuluhan kami ini. Halo Bang Irwan Saputra. Halo, oke turun dulu ya. Oke. Nah jadi teman-teman, semua tuduhan terhadap agama kita itu kembali ke mereka semua. Semuanya kembali. Dia bilang, Nabi kalian mau kondo, tahu-tahu Tuhannya yang nggak pernah kerja, yang miskin menurut Matthew Henry. Belum lagi dikatakan Nabimu Raja Sek, ternyata yang punya kekuatan 100% Tuhannya, bergelar raja di atas segala raja Tuhannya. Kemudian lanjut lagi, dia katakan, ini Hulni ini dari tadi sudah 2 kali naik nih. Halo Hulni. Halo. Ya halo bro. Belum lagi. Ya. Waalaikumsalam. Silakan bro, agamanya Islam ya? Iya Bunda, menyemak Bunda. Oh, nyimak di bawah aja ya. Iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Itu loh bro ya. Jadi kalian bilang hayalan saja. Tahu-tahu ternyata kalian yang pengikut orang yang berhayal, halusinasi, epilepsi. Ternyata wajah Tuhan kalian selama ini imajinasi. Kalian yang hayalan saja. Itulah ketika kalian menghina agama Islam, itu sama saja kalian menelanjangi agama kalian kesekian kalinya gitu loh. Nggak cukup Yesus itu harus ditelanjangi, Pak Hansip Romawi menelanjangi, ditambah lagi dengan kelakuan kalian. Kayak gitulah kira-kira. Silakan
Aku juga mau istirahat di sini, sudah 2 jam lebih 15 menit. Bang Faruk mungkin lagi sholat zuhur. Terlalu maksa kalian. Siapa yang maksa kau, Bang Kamandanu? Mana aku memaksamu, Bang? Mana adik memaksamu? Janganlah kayak gitu. Di mana adik memaksamu menyembah Allah? Tidak ada yang memaksa, itu justru Yesus, ya. Paksalah mereka, rumah bapakku harus penuh. Ada datanya dipakai sama Agustinus untuk melakukan inkuisisi. Itu aku ada datanya itu. Halo Edlendra, Dinda. Ya Dinda, bohong kali kau tidur. Kau naik ke sini kau pulang tidur. Apa? Rifa, saya mau kasih tahu supaya kalau bisa umat-umat di bawah ini yang nonton bisa cerdas, janganlah terlalu menipu kalau menjelaskan dengan Al-Quran. Itu kitabmu. Kami umat Islam ini Yahudi, tidak diajarkan. Islam sendiri benci orang Yahudi. Waktu mau olahraga aja benci. Kok bisa kamu Tidak ada orang Islam, tidak ada orang Islam benci Yahudi. Di dalam sejarah orang-orang Yahudi, gantian. Waktu orang datang olahraga kenapa ditolak? Nggak ada kaitannya dengan Yahudi. Memang bisa kau buktikan kalau mereka orang Yahudi? Bisa kau buktikan mereka orang Yahudi? Ya orang Israel itu. Orang apa? Ya, orang apa Israel? Mereka ngakunya Israel. Bisa kau tunjukkan kalau mereka keturunan dari Yehuda? Ya. Diam. Banyak kali ceritamu, Opung. Dulu, waktu orang-orang Yahudi hendak dibun-bun sama Nazi Jerman, dikejar-kejar sama Hitler yang terpengaruh oleh Martin Luther karena kebencian terhadap Semit, disebut dengan antisemit. Muslim Albania itu berdusta dalam 3 hal untuk menyelamatkan Yahudi, sekitar ribuan orang yang selamat dengan memberikan dokumen palsu mengklaim bahwa ini saudara kami Yahudi, ini Islam, supaya tidak dihabisi sama kau anak-anak Tuhan dari gereja Protestan. Justru orang Islam malah, loh, ini datanya ada nih, kutunjukkan kau data nih. Data yang benar itu hanya dari Al-Quran dengan kitab saja, jangan pakai data-data. Iya, kalau untuk keagamaan iya. Kalau untuk keagamaan iya, memang kuakui. Tapi kalau untuk fakta sejarah bukan di Al-Quran. Ini dari orang Yahudi sendiri. Ini kita bicara datanya dari Yahudi. Nggak usah kau mewakili Yahudi. Yahudi pun meludahi kaunya. Ya, nih. Kau tengok ini, di sini Besa a code of honor. Terus ngapain kamu bilang aduh, diam Israel? dulu lah. Nggak ada blokir Israel. Israel itu nama nabiku, namanya Israel, ya. Besa Code of Honor. Kau tengok di sini. Kau belajar sejarah, Dinda. Jangan kau minim literasi. Kau baca di sini nih. Ya, kau kalau mau tahu kelakuan yang biadab itu dari nenek moyang kau. Rata-rata kalian semuanya yang memusnahkan peradaban ini, kalian 6 juta jiwa Yahudi yang kalian habisi nyawanya. Saya tanya boleh nggak? Diam dulu. Lupa, yang membenci Yahudi itu jelas gak? namanya Martin Luther. Kau pengikut Martin Luther. Sebuah negara kecil bergunung-gunung di pesisir tenggara semenanjung Balkan berpenduduk 803.000 jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 200 orang Yahudi. Setelah Hitler naik, aku lagi tunjukkan ada. Kau tuduh kami membenci Yahudi, justru orang Islam menyelamatkan Yahudi dari pembantaian Hitler. Setelah Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada tahun ini, Hitlernya anak Theos. Tahun 1933, banyak orang Jews mencari perlindungan di Albania. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah mereka, namun berbagai sumber memperkirakan bahwa 600 sampai 1.800 pengungsi Yahudi memasuki negara itu dari Jerman. Nah, nih kantong Kristen Protestan nih. Dan dengan harapan untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Israel atau tempat perlindungan lainnya. Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania yang mayoritasnya ini Islam, dalam suatu tindakan yang luar biasa menolak mematuhi pemerintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal di dalam perbatasan negara. Lebih lanjut, berbagai lembaga pemerintahan memberikan banyak keluarga Yahudi dokumen palsu yang memungkinkan mereka berbaur dengan penduduk Islam. Orang Albania tidak hanya melindungi warga Yahudi mereka, tapi juga menyediakan tempat perlindungan bagi para pengungsi Yahudi. Kristen menghabisi orang Yahudi, kami menyelamatkan. Ngaku pula kau anak Tuhan. Hantu. Kalian yang menghabisi orang Yahudi 6 juta jiwa kok. Hitler itu agamanya apa?
Kristen. Tidak ada agama dia. Ada, ini kutunjukkan. Kutunjukkan kau. Nah, ini nih kau. Kok ketawa pula kau? Ih, kok ketawa kau? Ini kutunjukkan kau. Siapa Hitler? Gak tahu malu Kristen-Kristennya. Kristen, kamu tuh. Kok nggak ada nih? Kutunjukkan kau ya. Nih. Lain berani mabuk nih. Mabuk kau minum cuak kau di sini. Udah malu kau sebenarnya. Kau nggak mampu berdalil di sini. Kau berdalil di sini. Kau tengok nih. Ini data dari Kristen One for Israel dan kau tengok situsnya ini mengatakan apa di bawah. Ini ya source-nya ini bukan punya Muslim. Kau tengok nih. Nih, bless all Israel with Jesus. Ini punya Kristen. Kau tahu apa kata si penulis Kristen ini? Ya, kau bilang Hitler nggak ada kaitannya. Kau nggak tahu malu kau dek. Nih, kau baca baik-baik di sini ya. Kau baca baik-baik dataku ini. Kalau dataku tuh objektif, bukan data Islam gue bawa untuk kau. Hitler itu komunis. Mana ada, kau diam dulu. Baca nih. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan dan juga yang kurang termasyur karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu tajam hingga menginspirasi Hitler. Tuh, kau Martin Luther berarti dia beragama, ngalur ngidul. Martin Luther itu agamanya apa? Martin Luther agamanya apa? Apa agamanya? Ya coba kau tunjukkan sama aku nih. Kalau Martin orang Luther. inspirasi langsung beragama, ngalur ngidul kan kamu nerjemahan Artinya bebas. kau kan pengikut Martin Kalau Luther, orang berarti Martin Luther. Mak Jang. Dia beragama. Kalau ada tokoh, dengar ya. Dasar penipu. Kalau ada tokoh agama, Kamu inspirasi, kamu diam bisa dulu. ikut orangnya itu, sudah pasti. Diam dulu. Ya. Diam. Ada orang tokoh agama, dia menginspirasi orang lain untuk menghabisinya orang lain. Berarti tokoh agamanya dan agamanya bisa salah. Ngerti kau? Nah, dan terkait tentang Martin Luther itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Bebasmu. Apalah kau? Inilah kalian Kristen ini tidak ngerti gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak butuh ilmu. 1 Yohanes pasal kedua ayat 27. Kalau gitu saya bertanya. Belum selesai. Aku belum selesai. Aku mau bahas Martin Luther. Aku mau bahas Hitler dulu. Kau takut ditanya. Jijik mungkin. Kalau ketemu saya takut dia. Apa alasanku takut sama kau? Alasannya apa? Gak bisa jawabnya menipu-nipu aja. Kasihan umatmu di bawah ini kalau kau nipu. Nggak, alasanku takut sama kau kasihan apa? Mereka mau belajar yang benar. Nggak, kau Iya, karena apologet. kau tidak jujur jawabnya. Ya kan menurut kau Iyalah. dikatakan pendusta sama orang yang berdusta dalam segala hal itu bukan hinaan. Nggak ada untungnya sama aku, nggak ada ruginya aku kau bilang pendusta karena aku pendusta. Nah, ada beberapa mereka mau tahu kebenaran kan nih, kau tengok nih. Kalau kau nipu. Nih, kau tengok ini. Banyak orang mengaku. Nih, kau tengok nih. Nih, dengar kau. Nih ya. Nih, kau tunjuk. Aku pakai data dari tadi ngomong. Kau bicara congor dari tadi. Nih, Hitler ini agamanya apa? Ada beberapa pandangan tentang keyakinan agama Adolf Hitler. Mayoritas sumber, kau tengok nih, mayoritas sumber menyatakan bahwa ia mengaku sebagai seorang karesteng, hantu belau. Mayoritas sumber mengatakan dia ngaku karesteng. Kau pula yang ngaku-ngaku dia bukan karesteng. Anak Teos dia ini. Iya, ada roh kudus dalam dirinya, makanya dia kayak gitu. Tidak benar dia Kristen. Aduh, ngalur nih. Siapa yang bilang nggak benar dia Kristen? Yang bilang dia nggak benar Kristen siapa? Kalian karena malu aja ngakui dia Kristen karena dia penjahat, 6 juta jiwa melayang gara-gara dia. Coba buktikan dia bukan Kristen. Coba buktikan apa buktinya dia bukan Kristen. Coba buktikan. Dia itu orang yang memimpin di gereja Kristen Jerman. Ada sejarahnya tertulis. Di mana kau bisa buktikan? Coba kau tuliskan. Di mana dia bukan Kristen? Apa dia agamanya? Buktikan. Bisa. Makanya tak bilang komunis. Buktikan. Kau yang menipu. Buktikan. Berarti kau menipu. Membantah ungkapan orang lain. Haruslah dengan membuktikannya. Bukti coba. Mana kau punya data yang benar tadi itu mayoritas? Membantah apa yang disampaikan orang lain tanpa bukti. Berarti kau yang sedang mencoba menipu. Nah, diam di bawah tuh. Ini debat kusir kita. Nanti mati sakit jantung, dia repot kita nanti. Sakit jantung orang Kristen kita pula yang sibuk nanti. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Bahkan si Martin Luther itu pendiri gereja Protestan. Dia yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi dengan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah pilihan sibilis. Kalian kok
Dan bahkan ini bukunya nih, buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Jangan kalian bilang ada ISBN-nya nih. Buku ini dari seorang ahli sejarah bernama Dr. Uli Kozok yang membongkar fakta misionaris yang datang dari Jerman itu punya ideologi rasis. Apa maksudnya ideologi rasis? Mereka percaya setiap orang yang berkulit hitam itu dosanya banyak. Karena kitab Kejadian, Nuh itu mengutuk siapa? Mengutuk Kanan. Jadi makanya mereka memperbudak. Itulah kenapa muncul doktrin Dum Diversas. Memang kalian ini secara sejarah merusak peradaban kalian. Ngaku-ngaku pula kalian memperbaiki peradaban. Kami pakai data kalau bicara. Kami sibuk memperbaiki peradaban. Kalian sibuk merusak peradaban. Ngaku pula kalian anak Tuhan. Nggak tahu diri kalian ini. Nggak ngerti kalian. Nggak tahu malu. Lebih ke NPD kalian itu loh. Kalian coba. Pertama, Tuhan kalian hadir ke dunia. Ya, gara-gara Tuhan kalian hadir ke dunia, makanya aku bawa Matius pasal 10 tadi, ayat 34 tadi. Yesus datang membawa pedang, pertikaian yang dia bawa. Faktanya setelah Yesus kalian naik ke surga, itu berantakan Yerusalem itu. 300 tahun dipegang muslim baru aman. Itu fakta, sejarah. Makanya aku bilang, kalian itu karena ngikutin ajaran hayalan saja. Makanya kalian jadi kayak gini. Halo Pak Wito Sutik. Halo. Halo. Ya, silakan Pak, agamanya apa? Di sini tempat kita edukasi publik tentang agama. Kami menunjukkan bukti bahwa oten umat hayalan saja. Silakan, ada tanggapan? Monggo. Maaf. Ini tadi kepencet akhirnya gabung. Boleh. Oke, saya turunkan ya. Sudahlah umat hayalan, merusak peradaban, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku pula agama kasih. Nggak tahu diri kalian ini. Giliran tinggal di mayoritas Islam, bahagia, tenang, damai, ngaku pula tersakiti. Hanya karena kelakuan orang Islam kalian salahkan agamanya. Nggak tahu malu memang kalian, nggak tahu malu, asli nggak tahu malu. Kalian katanya minoritas, justru kalian paling banyak menghujat Nabi Muhammad, kabur ke luar negeri untuk menghujat. Terus kalian ngaku pula umat kasih. Asli. Ya Balibo, silakan agamanya apa? Agama Katolik. Oke, selamat datang di roomnya Bang Faruk. Di room ini saya sebagai narasumber di sini ditemani sama teman-teman yang lain. Di sini kalian boleh bertanya dan tema kita adalah oten umat hayalan. Kami, saya dan Bang Faruk telah menunjukkan bukti-bukti kalau ada tuduhan ada agama hayalan, maka itu lebih tepat ke agama kalian bukan ke agama kami. Seperti itu. Bagaimana, ada tanggapan? Ya, maksudnya begini, Uni. Yang merusak peradaban itu bukannya Uni dong. Kalau di umat Kristen kayaknya tidak sih. Oke, yang melakukan pembantaian ribuan tahun lamanya itu sampai 500 tahun lah. Itu Katolik, Inkuisisi 500 tahun. Yang melakukan pengejaran terhadap perempuan-perempuan yang diduga penyihir lalu dibakar hidup-hidup itu Katolik dan Protestan. Yang melakukan kolonialisme dengan ada bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander keempat yang disebut dengan doktrin inter caetera Katolik. Yang mengeluarkan bula kepausan untuk memperbudak orang Islam dengan doktrin Dum Diversas tahun 1408 Juni, tepatnya kalau tidak salah dikeluarkan, itu juga Katolik, bula kepausan. Jangan adu Islam dengan Katolik. Saya bongkar aib Katolik nanti, Bang. Yang paling banyak merusak peradaban itu justru agamanya Katolik. Bahkan PBB pun ikut mengecam Vatikan sampai detik ini nih, dengan karena banyaknya pelecehan seksual, bukan Islam. Ya nih, PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak-anak. Ini negara Katolik. Jadi yang banyak merusak peradaban itu, yang menghasilkan predator-predator itu justru orang Katolik, Bang. Kenapa? Karena kalian tidak kawin pastor uskupnya, tapi hasrat seksualnya nggak bisa terbendung. Akhirnya lobang anak kecil yang jadi korban. Itu pertama. Nah, dan asal Abang tahu, yang melakukan penjajahan di Asia Tenggara, Afrika, Kanada itu Katolik. Dan ditemukan jenazah anak kecil sekitar 900-an itu di bawah gereja Katolik. Suku Indian terbongkar di tahun 2014 habis diasimilasi paksa, itu juga Katolik. Itu Bang, jadi Abang salah Bang. Kayaknya Abang nggak baca sejarah nih. Halo Umi, ya.
Ini coba berpikir yang lebih jernih lagi. Coba Apa ini bang? Nggak ngerti bang. Nggak bang. Saya kalau masalah teroris saya punya data nih bang ya. Kalau bicara teroris nih sorry ya, kita pakai data aja bang. Kita nggak usah pakai kebencian bang. Diskusi kita itu pakai data, berdata. Kalau kita bicara tentang teroris, saya punya data nih. Abang nggak usah memframing. Nggak laku di sini bang. Ini bukan room yang akan membiarkan framingan kalian tuh lewat. Sorry ya bang ya. Saya akan tunjukkan sama abang. Justru bang ya kalau tentang teroris nih, ya kita tunjukkan sama kalian nih. Hati-hati ini, itu kalimat itu, kata itu diplesetkan aja, takutnya. Oh ya, Taylor ya, kita bicara tentang Taylor, agama Taylor ya. Agama Taylor ini justru bukan kami bang, justru agama Oten ya, bukan agama Islam. Kenapa? Saya punya datanya bentar. Umi saya turunnya kak. Belum selesai kita. Saya harus buka fakta-fakta kejahatan Kristen Katolik dulu di sini, nggak apa-apa. Biar Anda tahu. Ada kesibukan lain. Ini. Oh, ya udah nonton di bawah aja ya. Nih, Kadensus 88 bilang nih. Nih, bang tentang mau turun jangan aja. takut kenyataan. Ini fakta yang saya bongkar nih dari Pro Kalteng nih, Kadensus 88. Teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada tuh. Jadi Kristen juga ada. Jangan kita adu-adu talelus-talulisan, apalagi secara fakta sejarah. Justru Kristen lebih biadab kelakuannya. Lebih keji, bang. Keji. Justru Uni yang tidak sadar kalau Uni katanya benar kah VCS itu Uni? Nggak ada. Sama siapa CPCS? Sama Anda? Bukan sama saya, maksudnya ada. Inilah kenapa Anda sebagai Kristen itu dibodoh-bodohi, mau dapat fitnah dari orang, Anda percaya. Fakta yang saya tunjukkan tidak percaya. Gitu kelihatan kelakuan kalian gitu. Saya bingung ya. Mungkin muka saya gini loh. Sepertinya muka saya ini jadi PT seksualmu. Itu kelakuan kalian. Kita bahas tentang teroris, kalian bahas tentang selangkangan. Otak kalian terlalu kotor. Makanya di gereja Katolik itu banyak pelecehan seksual. Karena otaknya kayak Anda ini. Kita bahas ilmu malah bahas tentang video call seksual. Berarti kan birahi kan? Ayolah, tidak usah di sini kita membahas selangkangan. Kita bahas data dan ajaran. Bener nggak kalau agama Islam itu teroris atau justru Kristen yang biadab? Ayo kita bahas pakai data. Memang kalian pikir saya ini, saya tidak suka gibah gitu loh. Saya suka membahas ajaran. Yang saya tunjukkan ini data-data konkret semua nih rata-rata nih. Dari Kristen, dari Yahudi, bukan dari Islam. Gitu loh. Nggak laku depan kami ini framing. Sedangkan framing agama kami aja nggak laku, apalagi framing aku. Mau kau bilang aku apa kek? Aku nggak takut. Nggak ini aku sama kalian itu. Kalian tuh udah biasa berdosa. Dikatakan penipu sama orang yang terbiasa menipu itu bukan hinaan teman-teman. Biasa itu. Jadi ini kita bicara menggunakan data. Mereka bicara menggunakan congor. Makanya mereka adalah agama hayalan saya. Hayalan saya. Ini ada Nes nih ini lagi. Habis ini aku gantian lah. Bang Faruk udah monitor bang. Halo. Mungkin lagi ini mau. Halo Nes, silakan perkenalkan agamanya apa? Biar Bang Faruk agama Kristen. Ya silakan. Di sini boleh bertanya kalau awam, kalau berilmu boleh bicara. Oke, aku mau bertanya aja sekilas aja, ya. Di mana di Al-Quran tertulis laki-laki harus sunat? Di Al-Quran ya. Apa? Di mana ada tertulis di dalam Al-Quranmu, Al-Quran ya. Oh. Laki-laki sunat. Oh, di mana? Ada. Tadi baru saya bahas ini. Bapak mungkin nggak nonton. Di mana ya? Coba. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Diartikan aja, Surat Al-Quran berapa itu? Jangan kurang ajar lah. Aku dapat pahala baca Al-Quranku. Justru berdosa kalau baca kitabku. Al-Quran berapa itu? Ayat berapa maksudnya? Surah An-Nahl 123. Oncom, ini Oten ini memang nggak ada adab ini. Kau yang nanya, aku yang menjelaskan, kau pula yang genjang. Harusnya aku. Nah, kata millah ini dalam kaidah Islam disebut dengan syariat. Kata Burita Wayu itu artinya sunnah.
Di sini dikatakan brit milah. Jadi kata brit milah dari kata mul artinya circumcision. Ini milah. Jadi ada di Al-Quran perintah bersunat itu ada, yang termasuk ke dalam syariat. Begitu. Ya, pertanyaan seterusnya. Coba aku pengen tahu dulu, di mana tertulis di kitabmu Kristen masuk surga menurut Yesus? Nggak ada, mencret. Di mana dalil di kitabmu bahwa Tuhanmu disunat? Nggak ada. Itu pertanyaan Bang Faruk tadi tuh. Nggak ada, mencret. Nggak ada di kitabmu. Kalau kutanya balik dalam kitabmu, mana dalil perintah bersunat untuk Tuhan? Karena dalil perintah sunat itu untuk orang. Kecuali kau ngakui, aku menyuhankan orang, Rifa. Tuhanku berbulu. Nggak apa-apa, ya. Kok kata Rita Wahyu? Kata Mila itu memang bersunat artinya. Gimana nih Oten ini? Oten ini nggak terima kenyataan mereka. Oten ini emang gak terima kenyataan mereka. Sakit hati mereka. Wah, disupport data Islam sama Yahudi. Gila, bahasa kita bahasa Yunani katanya. Halo Nes, buka mic. Pertanyaan selanjutnya. Aku masih ada waktu sekitar 15 menit lah. Aku tanya samamu, udah pernah ke Mekah belum? Belum. Kalau kamu udah pernah ke Mekah, udah masuk ke Ka'bah belum? Belum. Pertanyaan macam di Ka'bah apa itu ada apa Sudah di dalamnya? pernah. Nggak ada isinya, nggak ada. Bukan, aku tanya di Ka'bah itu, di dalam Ka'bah itu ada apa dalam? Ruangan. Ada Bunda Maria, berarti selamanya di situ berarti orang Arab itu udah sejak itu udah Kristen. Karena dia udah ada Maria, Bunda Maria di dalam Ka'bah itu. Kalian tidak ngerti, makanya kalian cuma muter situ. Dia datanglah kok ke Ka'bah, ada Bunda. Dia pergilah kok ke sana, temuilah tuh. Ya itu Tuhan memang udah ada, makanya kau harus tahu. Iya, bagilah kok ke sana. Makanya coba lihat itu. Lanjut Bang Dio. Kalian teman-teman kalian ustadz itu. Siapa rupanya Kristen pernah ke sana masuk dalam Ka'bah bisa melihat itu? Siapa? Bohong kali kau. Ya, kan kalian, harusnya kalian lah. Makanya aku tanya, kalian udah masuk Ka'bah belum? Pernyataan di mana ada itu? Kau terima berita bohong cepat kali kau tangkap memang. Aduh, kau itu makanya kamu itu harus Jokowi kamu tanyain. Kalau dengan dustaku maka kemuliaan Allah semakin berlimpah. Nah, ini yang kalian bodoh. Muhammad pun bilang. Itu diajarkan oleh, coba ada di Al-Quran enggak? Aku tanya kalian. Paulus untuk tanya dulu. Ini ocehan ini, jangan oceh terus. Aku tanya dulu. Muhammad pas masuk di Ka'bah itu bilang ada dalam tidak pernah tertulis dalam di teks manapun gambar ini jangan dirusak atau jangan dibuat. Pernah ada pembuktian yang bisa memang kayak begitu kalian itu memang kalau pengikut Muhammad kayak begini udah mati masih tengkorak sembah ampun deh kalian. Aduh, yang menyembah bangka itu kalian. Konoha ini memang Tuhan kalian yang pernah mati. Kok kami pula ini tuduh menuhankan orang yang pernah mati? Ada apa nih Oten nih? Tuhanmu yang pernah mati ditelanjangi, diseret, dibuka celana dalamnya. Bahkan duburnya belum tentu aman sama Hansip Romawi, karena pada waktu itu Hansip Romawi banyak hombreng. Kok kami yang kau tuduh nyembah orang yang pernah jadi mayat? Makanya aduh kasihan banget kalian. Sebetulnya kalian bertobat. Yang kasihan tuh kau, Tuhan kau pernah mati ditelanjangi, celana dalamnya pernah dibuka, bahkan duburnya pun gak aman kayaknya itu. Karena dia korban pelecehan seksual. Kok kami yang kau tuduh menyembah orang? Kau yang nyembah orang yang pernah mati, hantu, blau. Karena pernah Tuhan kami mati. Tuhan kami jangan mati, tidur di perahu aja ngantuk, nggak pernah Tuhan kami. Batu yang kau cium-cium di Mekah sana di Ka'bah itu apa? Iya batu. Apa namanya? Ya, berhala namanya itu. Itu bukan berhala apa? Berhala itu kalau disembah. Makanya kalian itu ya. Makanya tuh otak kalian itu dicuci sama Muhammad, dibodoh-bodohin sama Muhammad. Nih, Yesus adalah nih kau tengok nih ya, yang batu ini yang susahnya, makanya kalian ini. Dinda. Aduh, parah kalian ini. Dinda. Apalagi yang siapa yang suka nyaut-nyaut ini. Dinda. Celaka 12 kalian. Tengok Dinda celaka 12 murid Yesus ya. Kau tengok nih celaka 12 murid Yesus. Kau tengok nih ya, Kisah Para Rasul pasal 4. Diam dulu celaka 12 murid Yesus. Diam. Celaka 12 murid Yesus, diam dulu. Yesus adalah batu. Nah, Tuhan kau batu Dinda. Tuhan kau batu dibuang sama tukang. Yesus adalah batu yang dibuang. Kalau mengikut Mamat itu kayak gitu. Nggak ada, kami nggak kenal Mamat. Ya salah Mamat gitu loh. Dia nyanyi kan gitu.
Assalamualaikum. Nanti lapor Mana ada nabiku menyanyi kayak gitu. Yang ada itu lagunya kayak gini nih ya. Ada lagunya kayak gini nih. Nih, kau dengarkan lagu ini ya. Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Kalau Gus Dur itu memang benar ya. Gus Dur itu apa ini? Gus Dur ya bener lah. Gus Dur bener tapi nggak paham bener. Aku lagi menyanyi, diam kau dulu ya. Yang paling dekat dengan kejang kami Tuhan senang, Allah itu oten ya. ngamuk kami gemuk, oteng tantrum kami minum, oten ayan kami menyampaikan firman. Cencreng. Kenapa anak bunda gembala kayak gini semua ya? Ada apa sih dengan kalian itu? Apa Roh Kudus kalian melonjak-lonjak itu dalam lubang hidung? Ya, Roh Kudus dalam lubang hidung tuh kayak gitu. Karena bercampur babi mungkin, nggak suka mungkin Roh Kudus kalian kayak gitu. Jadi teman-teman Karesteng, sekali lagi kami sampaikan, room ini bukan tempat kita kelahi, ya. Di sini tempat kita mengedukasi. Yang batu itu Tuhanmu, dalilnya jelas. Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Nah itu jelas datanya. Kau bilang kami menyembah batu, ada kami menyembah batu. Karesteng, dengar baik-baik. Jangankan menyembah batu, menyembah orang, menyembah roh aja kami nggak sudi. Yang menyembah roh tuh kalian, yang menyembah orang kalian, kok kami yang dituduh? Hah? Bisa-bisanya kami yang dituduh nyembah orang dan nyembah batu. Ada-ada aja Karesteng nih. Segitu ketir-ketirnya kalian dengan Bang Faruk dan dengan Uni Rifa ini. Hah? Sampai kalian tuh menghujat kalian di komentar. Kami suruh kalian bertanya, biar kalian teredukasi, biar pinter kalian. Ya, ini siapa nih? Halo Kak Tika. Umat hayalan saja, hayalan saja. Itu mereka tuh teman-teman ya. Mereka tuh umat hayalan saja. Itu mereka. Karena semua yang diiman itu imajinasi, wajah Tuhannya imajinasi, patung Tuhannya imajinasi, surganya hayalan saja. Halo Rian. Maaf Kak, salah pencet, saya Islam. Oke, kepencet. Halo Rian. Rian Sekon Batam, Rian Second Batam. Bro. Halo, pendekar bongsu. Hayalan saja, surganya hayalan. Ya, yang hayalan itu ajaran dari mana? Nih, kata saya ulangi nih, terakhir kita tunjukin data ya. Ternyata ajaran hayalan itu ada di Karesteng. Kata siapa? Baca ini ya. Dari liputan 6 dikatakan ternyata selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus murni dari apa? Dari apa? Imajinasi seniman. Makanya dikatakan sebagai hayalan saja. Celaka 12 murid Yesus. Celaka 12 murid Yesus. Ya. Gitu. Jadi kalau Islam itu bukan ajaran hayalan tapi ajaran kalam ilahi. Halo Mason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, brother, silakan. Jadi saya mau menjelaskan tentang penyembahan Ka'bah itu loh. Gini, bro. Orang Kristen itu tidak butuh penjelasan terlalu dalam dan eksplisit sebenarnya. Nanti kalau memang mau angkat tema ini, mungkin antum bisa izin ke Bang Faruk untuk jadi narasumber. Karena di sini saya cuma punya waktu sekitar 5 menit lagi lah untuk dialektika dengan umat Kristiani. Nanti minta izin ke Bang Faruk aja ya. Siap. Syukron. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kristen itu percuma, Aki. Kalau Islam sudah paham semua, nggak ada kita yang menyembah Ka'bah. Cuman oteng aja. Dan oteng itu bukan orang yang butuh ilmu, tapi mereka tuh butuh dicabut lidahnya gitu loh. Karena di dalam Al-Quran kan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Memang sebelumnya 16 bulan Rasulullah kan menghadap kiblatnya Masjidil Aqsa. Jadi bukan semata-mata kita menghadap kiblat itu menyembah, tapi memang kalau menyembah awam. Iya. Ini Rasulullah kan enggak.
Ya, saya paham. Nanti setelah saya turun aja, dilanjut sama Akhi Mas Ron, itu pun tanya sama Bang Faruk ya. Karena gini Akhi, di dalam ranah buka komal ini, saya pribadi kalau diberi otoritas itu biasanya mengizinkan orang yang kita sudah tahu punya kapasitas nih. Antum kan kita belum kenalan nih. Ya kan Islam kita kan ngajarin begitu ya. Kalau untuk memberikan kesempatan bicara ke orang yang betul-betul kredibel secara kapasitasnya gitu. Nanti kalau memang antum ingin menjelaskan, diminta izin sama Bang Faruk. Itu pun kalau Bang Faruk izinkan, karena di sini saya hanya narasumber dan moderator. Dan lagi pula tentang tuduhan terhadap itu sebenarnya kita sudah sering sekali menjelas dan menjawab itu, begitu bro ya. Nanti kalau memang antum mau menjelaskan sama Bang Faruk aja, standby dulu di sini. Nanti Bang Faruk ada, saya izin turun juga. Saya cuma 5 menit lagi lah. Saya closing statement terkait tema ini. Nanti saya akan lanjut dengan Bang Faruk, oke? Kalau ini ada yang monitor nggak di antara Bang Faruk, Ustadz Dio dan juga Bang Bejo? Ada yang monitor? Enggak. Aku bukan ini. Satu lagi. Oke, Bang Bejo aja ya. Bang Bejo moderator ya? Enggak, bukan moderator aku. Aduh, siapa moderator Bang Faruk nih? Oke, saya mau izin. Bang Faruk lagi ini dia. Aku mau mandi sore aku. Jam 2:30 di sini. Mau bobok cantik juga aku bentar dulu. Jadi teman-teman, intinya saya dan Bang Faruk mampu membuktikan ajaran Kristen hayalan bukan karena kebencian, tapi karena data. Bang Faruk mempertanyakan tadi, mana, kata Bang Faruk tadi, tunjukkan, kata Bang Faruk, minta data kalau Kristen dijamin surga sama Yesus, tidak ada, ternyata itu hayalan. Dan saya juga tunjukin kalau Yesus selama ini adalah hasil imajinasi hayalan. Dan saya juga tunjukin bahwa ada data yang mengatakan Paulus epilepsi, dan epilepsi salah satu orang yang berpotensi untuk halusinasi. Data lagi. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran hayalan merujuk kepada ajaran Kristen, karena rata-rata ajarannya tidak mengikut ajaran Yesus, bukan agama Islam. Islam itu penuh dengan dalil. Satu tambahan lagi nih Pak, karena sumber yang dijadikan sebagai pengajaran juga tidak pernah dibuktikan bersumber dari Yesus atau para murid, itu hanya hayalan saja. Nah, hayalan saja. Penulisnya pun nggak jelas, hanya hayalan saja. Nah, jadi buat saudara Mas Ho, nanti silakan ngobrol dengan bapak-bapak petinggi yang ada di atas ini. Saya mau turun izin. Mesia X Uniriva, kita turun dulu ya, kita clear dan selesaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Mas, siapa namanya nih? Akhi Mas Sonef. Ya, panggilannya Sonef. Akhi Sonef ini pengajar, guru atau ustadz atau apa? Boleh tahu? Mohon maaf izin. Saya alumni Madrasah Sholatiyah Mekah. Masya Allah, insya Allah berkah ilmunya. Mumpung Bang Faruk nggak ada, saya temani dulu ya, karena sudah close di YouTube. Mungkin Akhi mau menjelaskan mungkin, tapi dibatasi waktu 2 menit ya, biar nanti yang lain juga ada yang mau bicara. Teman-teman, saya mau 5 menit ini semua close ya, mau turun ya, tapi saya temani dulu saudara kita ini yang punya kapasitas ilmu untuk menjelaskan apa yang mau dijelaskan, sebagai bentuk kita saling mengisi dan saling menguatkan. Silakan Akhi. Itu madrasah di Mekah itu ini ya, kampus. Saya panggil ustazah tadi, maaf ya Akhi ya, ustadz maksudnya. Ustadz, itu kampus ini ya di Mekah ya, atau di mana? Saya di sekolahan Madrasah Sholatiyah Awal Madrasah fil Hijaz. Jadi pertama kali sekolahan yang ada di negeri Hijaz sebelum adanya aliran-aliran yang ada. Masya Allah. Kalau sekarang Akhi kesibukannya mengajar atau masih belajar, masih kuliah atau gimana? Alhamdulillah kebetulan dosen Masya Allah. Wah, dosen ini guys, nggak sedikit. Kali-kali saya follow ya, Pak Ustadz ya. Saya follow akunnya ya. Di mana dosen di mana, Ustaz? Di Winsa. Winsa Nampel. Nampel, oke. Ustadz saya follow ya Ustadz ya. Nanti ajarin saya, jangan ini Ustadz jangan pelit-pelit ilmu sama saya Ustadz ya. Nih saya kayak kalau ketemu sama orang berilmu saya kejar-kejar teman-teman ya. Ustadz, aku follow ya, boleh ya? Sama-sama aja ya, tukar ilmu. Masya Allah. Monggo Ustadz, tak temenin Ustadz. Nih tak temenin buat ini di sini ya. Kita orang Islam itu menghargai dan mencintai orang-orang berilmu. Monggo Ustadz. Tapi kalau Ustadz bisa buka cam sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau nggak apa-apa, sementara waktu nggak apa-apa deh. Sebelum nanti kita mungkin beliau kita undang. Nanti kapan-kapan saya undang di room saya deh, kajian deh Ustadz. Silakan Ustadz. Waduh, aku kalau udah ketemu Ustadz ini terketir guys. Lanjut Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini izin ini namanya akunnya tidak bisa dirubah-rubah karena Bang Faruknya lagi nggak monitor. Saya nggak bisa untuk ininya. Kalau terganggu dengan stikernya, Ustadz bisa close cam aja nggak apa-apa. Soalnya, tapi kalau nggak apa-apa buka kamera nggak apa-apa. Tapi ada stikernya nggak apa-apa, terganggu. Karena Bang Faruk nggak ada di tempat nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau kita besarkan gini aja guys, bisa-bisa nih kita besarkan. Aku kecil sendiri nggak apa-apa nih. Nah, gini. Gini. Insya Allah nggak apa-apa Ustadz, ilmu itu harus disampaikan Ustadz. Mana tahu dengan adanya Ustadz di sini saya makin pintar. Monggo Ustadz, monggo Pak dosen. Masya Allah. Jangan terlalu muluk-muluk, saya nggak enak. Gak apa-apa Ustadz, lanjut Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya dari tahun 2003 hingga 2010 di Masjidil Haram, santrinya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Masya Allah. Ya ahli hadis ya. Beliau adalah muhaddis, guru daripada gurunya orang-orang Indonesia, atau dalam hal ini ya maha guru, para ulama, para kiai, termasuk Maimun Zubair itu termasuk santri daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi saya alhamdulillah selama ini mengikuti Unirifah dalam hal perbedaan agama, Masya Allah mumpuni sekali. Saya ngefans sebenarnya sama Unirifah. Waduh, dikatain pinter sama orang dosen itu sesuatu loh. Lanjut. Aku tuh excited kan. Enggak, Uni, saya alhamdulillah mengikuti terus kok sama Uni, sama Bang Faruk, terus Sal Pasaribu. Saya alhamdulillah ada kesempatan waktu itu di Sal Pasaribu menyampaikan tentang ayat-ayat ya, karena Sal Pasaribu kan mu'alaf, jadi saya waktu itu membantu Sal Pasaribu sedikit ya, dan alhamdulillah sering mengikuti Ustadz Bang Dio juga ya salut sama jenengan-jenengan, pahalanya lebih besar daripada seperti saya, karena benar-benar jihad dan dakwahnya tidak sekedar kepada keluarga muslimin muslimat ya, tapi jenengan-jenengan ini ya bukan sekedar man saliman muslimun min lisani wa yadih ya, akan tetapi menyelamatkan orang-orang Nasrani, menyelamatkan orang-orang pengikut Isa Al-Masih, walaupun kita sendiri ya sebenarnya pengikut Isa Al-Masih ya. Jadi saya selama ini kan yaitu tadi gregetan ketika mendengar menyembah Ka'bah, menyembah batu Hajar Aswad. Sebenarnya yang membangun sendiri loh, bukan Nabi Muhammad. Yang membangun kan dari Nabi Yuna Ibrahim alaihi wassalam dengan Nabi Ismail. Nah kalau mereka meyakini milata Ibrahim ya kan mereka mengakui bahwasanya Ibrahim juga bapak daripada para nabi. Nah itu kan bagi saya wong sing bangun Ka'bah juga Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Berarti mereka kalau mengatakan bahwasanya datanya mana, ya lihat di Al-Quran bosku. Makanya kita itu datang sendiri kalau pengen tahu. Di sana juga ada Jabal Abi Qubais, tempat turunnya batu Ka'bah dari surga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Di situ ada makom Ibrahim, tempat naik turunnya ketika bangun Ka'bah. Pada saat di atas batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim. Nah itu kisahnya, bagaimana kok bisa mengatakan batu Ka'bah kita sembah. Wong selama Rasulullah SAW 16 bulan di kota Madinah Al-Munawwarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama ya, sholatnya itu menghadap Masjidil Aqsa. Nah, bagi saya sendiri, seumpama Rasulullah tidak diutus Isra wal Mi'raj, saya yakin bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa Nasrani itu malah lebih lagi kepada kita. Apa Muhammad tidak pernah? Tapi inilah hikmah kenapa subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu tujuannya atau hikmahnya bahwasanya Rasulullah juga kembali kepada
Masjidil Aqsa dan mengakui la rihlata illa min salasati masajid, tidak ada suatu perjalanan kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini kami orang-orang muslim juga memuliakan Masjidil Aqsa ataupun dalam hal ini Palestina. Ini mungkin Uni, mohon maaf saya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Insyaallah. Ya, jadi mungkin saya, karena Ustadz, saya panggil Ustadz aja, sudah menyaksikan bagaimana apa yang kami lakukan. Sedikit saya tambahan kepada Ustadz bahwa terkadang Ustadz memang jauh sekali perbedaannya kita berbicara kepada orang Islam dengan berbicara kepada kaum Kristiani. Kenapa? Terlebih-lebih Kristiani yang ada di TikTok, yang mereka itu semua terpapar Islamfobia. Kebanyakan dari mereka itu tidak membutuhkan ilmu pengetahuan, karena memang secara faktual, tekstual, kontekstual, kalau secara tekstual itu dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 27, mereka memang nggak butuh pengajaran orang. Itu yang pertama. Secara kontekstual, mereka percaya dirinya punya Roh Kudus, sehingga apa yang mereka ucapkan menurut mereka lebih benar. Jadi setiap orang bicara itu walaupun pakai data itu tidak ada. Bahkan Allah sudah bilang kan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Tapi Ustadz, bukan berarti kita para orang-orang yang belajar ini nggak bisa berdakwah kepada mereka. Justru kalau saya pribadi Ustadz, bukan berdakwah untuk menjadikan mereka Islam, tidak, menggunakan mereka sebagai sarana dakwah agar orang Islam bersyukur atas nikmat imannya, karena lihat nih Oten nih begini kelakuannya, dan biar saudara-saudara mereka yang lain juga tahu, wah kalau jadi Oten kayak gini kelakuannya, dan sehingga pada akhirnya itu membuka cakrawala berpikir bahwa insya Allah kalau Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Makanya terkadang Ustadz, saya termasuk yang tidak akan, biasanya saya kalau tahu seseorang itu Ustadz, dia masuk ke komunitas Kristen dan jadi dijadikan mainan, itu saya orang yang paling tidak terima biasanya. Biasanya saya akan jemput dan datangi. Kenapa? Ibarat kata kayak ndak layak, ndak patut orang berilmu seperti antum itu langsung, antum itu berhadapan langsung dengan Oten pemakan B2. Kenapa? Karena ibarat ulama ini bagi kami sendiri adalah seperti mata air sumur. Kami yang meminum air sumur itu, kami yang berperang untuk menjadi sendalnya para ulama. Itu kami. Jadi kami ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya kalau kita kalau saya malah ngefans sama Uni Rifa, karena materinya itu benar-benar bukan sekedar apa ya nafsu atau ambisi kita. Saya sih yaitu tadi, kalau jenengan bilang sandal, kalau kita sebagai ulama tanpa sandal ya panas semua. Insyaallah. Iya. Makanya saya sebenarnya orang yang sangat, kalau berjumpa dengan alim ulama di YouTube, di TikTok itu termasuk yang lebih bahagia kayak ketemu sama ulama ketimbang dapat hadiah emas, kalung cincin gelang, karena itu enggak mantap. Tapi kalau ilmu itu saya memang sedang berharap bisa punya circle ke ulama-ulama besar. Alhamdulillah memang sejak 6 tahun diskusi ini Allah sendiri menuntun saya bertemu dengan para alim ulama. Saya pernah bertemu dengan Kiai Haji Idrus Romli, bahkan saya punya nomor WhatsApp. Jadi kalau mau bertanya secara mendalam tentang kajian Islam yang saya tidak paham, saya langsung kepada beliau, insya Allah bisa. Dan guru beliau yang adalah sahabat teman adik saya juga, Gus Wafi, ya itu juga ada. Ya? Saya dari Surabaya. Oh iya, kalau Gus Wafi kan juga dari Probolinggo. Ya, Probolinggo. Nah, saya pernah itu ke rumahnya Gus Wafi, pernah bertemu dengan Kiai Haji Idrus Romli langsung pernah, dan tadinya mau ke tempat Gus Baha juga, mau suwun, mau datang minta restu dan izin. Sowan. Mau sowan bukan suwun ya. Mau sowan. Jadi alhamdulillah Ustadz, kalau kita bersinergi seperti ini, apapun manhaj atau mazhab, saya pribadi termasuk orang yang bersyukur memiliki ulama-ulama dari berbagai macam mazhab atau manhaj. Saya menggemari Ustadz Khalid Basalamah misalnya dengan ilmunya. Saya juga mencintai Gus Baha dengan ilmunya. Dan saya senang kalau ada di antara para dosen-dosen dan ulama-ulama yang hadir ke ruang TikTok itu memberi kami para apologet ini ilmu gitu loh. Nah insya Allah nanti next kalau memang Ustadz punya satu kajian yang mendalam mau dikaji, nanti insya Allah saya bukakan forum, kita bahas secara komprehensif by data ilmiah gitu. Mungkin Ustadz tertarik membahas apa gitu. Kalau saya kan kapasitasnya perbandingan langsung tuh Islam Kristen gitu. Makanya saya kan melihat ini materi keilmiannya dalam hal ini. Memang saya alhamdulillah selama ini bukan tidak berani karena apa? Yaitu tadi kita itu kan punya keahlian masing-masing ya.
Jadi idza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jika itu bukan ahlinya ya sudah tunggu kiamat ya. Ya, kemusnahan, atau mungkin saya katakanlah ada salah satu nama mereka itu kan, saya juga sempat melihat ya, kasihan juga mereka orang-orang yang ahli ilmi, dalam hal ini bukan ahlinya kayak jenengan, kayak antum, kayak Munirifa ini, nah, itu kan kayak gimana gitu loh. Nah, dijadikan mainan dan dihina. Ya kan Imam Syafi'i kalau nggak salah pernah bilang gini, Ustaz, kalau saya salah koreksi ya. Salah satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri adalah merendahkan diri sendiri di hadapan orang yang tidak menghargai kita gitu. Nah, karena kan Allah sendiri kan mencintai kita yang juga harus punya martabat. Kita kan disuruh untuk bermartabat, punya harga diri. Jadi saya melihat kalau ada alim ulama saya itu diajak ngobrol sama dosen, sama kayak profesor atau dokter diajak ngobrol sama ODGJ gitu loh. Jadi kayak ngapain gitu. Makanya metode yang kami lakukan selama ini tuh metode menggunakan ada 3 nih. Kalau saya itu tertarik dengan metodenya Al-Bayanuni. Nah, kemarin alhamdulillah skripsi saya tentang itu, penelitian tentang dakwah bermujadalah di TikTok. Kajiannya itu, subjeknya itu salah satunya tuh akun TikTok Ustaz ISUPI. Nah, dalam Al-Bayanuni kan ngajarin tuh kalau 3 cara dakwah, metodenya tuh bisa dengan heart to heart. Kita pakai psikologis gitu, pakai pendekatan hati nurani, kedua pakai rasional, dan 3 pakai akhlak. Nah, saya yang ekstrimnya, Ustadz. Ya. Saya bagian ekstrimnya. Kenapa saya ekstrimnya? Saya sudah berperang argumen di sini karena lawan saya ini penghujat agama kita. Ya. Makanya diksi-diksi yang saya gunakan juga diksi-diksi pedih. Ya, karena memang faktanya sebenarnya secara esensi betul. Contoh kayak gini. Tuhanmu berbulu gitu, itu mantik, maksudnya saya memancing mereka untuk berpikir apa iya Tuhannya berbulu. Tapi lucunya mereka itu tersakiti dengan pertanyaan kita karena mereka sadar Tuhan berbulu itu Tuhan yang rendah dan hina, tapi mereka percaya gitu. Lucunya mereka tuh begitu, Ustaz. Saya suka dengan bahasa-bahasanya unik kan, ya itu tadi, mereka frontal, kita frontal tapi kita esensinya realitas gitu. Ya, gitu. Contoh gini Ustaz, saya tuh nanya berkali-kali sama mereka marah sama saya. Saya salah apa, saya bingung gitu. Teman-teman, Tuhanmu beranus. Dia penghujat. Lah kan nanya toh Ustaz. Ya kan? Soalnya kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala selain laisa kamitslihi syai, tidak membutuhkan organ-organ tersebut, tidak butuh mata untuk melihat, karena ngapain Allah butuh bola mata gitu. Kalau bola mata nanti harus ada bulunya untuk nutupin biar gak kena debu. Allah masa begitu. Nah, kalau mereka kan mukhalafatul lil hawadis. Kalau teman-teman kita Kristen, nih saya sedikit kita bukan menggibahi Yesus, tapi ini fakta. Yesus itu bukan cuma sekedar mati, Ustaz. Ketiduran di kapal, kalau nggak dibangunin muridnya itu tenggelam mereka. Ya. Serius Ustaz, fakta itu. Nah, Yesus juga sering naik keledai aja dibantuin, Ustaz. Itu pun punya orang. Nah, ini kan nggak masuk kualifikasi Tuhan dalam agama kita. Tapi teman-teman kita Kristen kita hargailah, karena kita negara Indonesia kan, majemuk. Ya nggak apa-apa mereka menyembah kepada manusia, asal jujur. Yang anehnya Ustaz, kamu nyembah orang, bukan, Yesus bukan manusia, tapi manusia. Kan lucu, Ustaz. Ini mohon maaf mungkin tentang perihal Natal sendiri itu kan, kelahiran Nabi Isa di bulan Desember itu fatal banget. Iya betul. Karena musimnya kan bukan musim kurma. Oh, saya pernah dengar itu Ustadz, dalam Sirah Nabawiyah atau dalam literasi mana itu, Nabi Isa kita itu diketahui lahirnya. Para ulama tahu ya. Begini. Ketika kita membahas Natal di bulan Desember, kita ini kan Timur Tengah ya, negeri Syam, Palestina kan negeri Syam. Jadi di sana itu ada 4 musim, yang mana musim dingin itu dimulai dari Desember, Januari, Februari. Kalau mungkin umroh ya, saya juga masih riwa-riwi umroh juga. Insya Allah Desember besok ya berangkat umroh lagi. Insya Allah. Kemarin Oktober umroh, November libur, Desember berangkat lagi. Jadi Desember, Januari, Februari itu faslul syita atau musim dingin.
Faslur Rabi itu di bulan Maret, April, Mei. Terus musim panas Faslur Saif itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Terus Faslul Kharif itu musim gugur, yaitu September, Oktober, November. Jadi ketika mereka berpendapat bahwasanya Natal di bulan Desember atau kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu di bulan Desember, itu sangat fatal sekali. Karena apa? Berbuahnya kurma itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Karena apa? Di dalam Al-Quran ketika Sayyidatuna Maryam itu kontraksi kontraksi dan berlindung, beliau kan diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan pohon kurma, maka jatuhlah buah kurmanya untuk memberi makan kepada putranya, yaitu Nabi Yunus. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.